warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya siswa SMP Negeri 1 Karangkobar kelas 9 akan menjelaskan materi kelas 9 yaitu IPS untuk perjuangan fisik. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita lebih baiknya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Cesa Oktaviani, nomor absen 24, kelas 9A. Nama saya Kaila Afrizada, absen 18, kelas 9A. Teman-teman sudah tahu belum sih apa itu perjuangan fisik? Jika kalian belum tahu, mari akan saya jelaskan. Jadi, perjuangan fisik itu adalah perjuangan para pahlawan dahulu untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk menjaga kemerdekaan, dan untuk merebutkan. Contoh-contoh perjuangan fisik yaitu yang pertama ada pertempuran di Surabaya dan yang kedua ada pertempuran 5 hari di Semarang. Oh iya teman-teman, perjuangan fisik di Indonesia itu mengorbankan banyak korban jiwa. Tentara-tentara kita semuanya pada mati. Selain kerugian jiwa, juga mengakibatkan kemiskinan, ekonomi menurun, dan lain-lain. Oh iya teman-teman, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia jangan sekali-sekali untuk melupakan sejarah. Contohnya yaitu kita harus selalu mengutamakan atau mempelajari tentang sejarah pahlawan bangsa Indonesia. Oh iya teman-teman, jadi kan teman saya sudah memberitahu kita itu tidak boleh melupakan sejarah perjuangan fisik para pahlawan. Di sini kami akan memberikan satu contoh perjuangan fisik para pahlawan yaitu pertempuran di Surabaya. Gimana sih? Yuk simak bersama. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pertempuran di Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu yang berlangsung sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan Brigade yang ke-49 atau Divisi India ke-23. Tentara sekutu di bawah Komandan Brigadir Jenderal AWS Malabai pada tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya. Tugas pasukan ini adalah mencuti tentara Jepang dan menyelamatkan pergerakan dan menyelamatkan para pertahanan perang sekutu di Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pemberontakan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris. Brigadir Jenderal AWS Malabai tewas dalam pemberontakan ini. Hal ini mendorong tentara sekutu mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke Surabaya. Pasukan baru tersebut hal ini mendorong tentara sekutu mengirimkan pasukan dalam jumlah yang besar ke Surabaya. Pasukan tersebut berada di bawah pimpinan Mayor Jenderal RS Masyarakat. Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Batas waktu ultimatum adalah pukul 6.00. Tanggal 10 November 1945, ultimatum tersebut tidak dihiraukan karena dianggap sebagai penghinaan terhadap perjuangan Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukan. Sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Tentara Inggris mengira pahlawan rakyat Surabaya dapat ditaklukkan dalam waktu beberapa hari. Di luar dugaan tentara Inggris, para pelopor pemuda seperti Bung
tomoh dan tokoh-tokoh agama yang terdiri dari para kiai dan ulama terus menggerakkan semangat pahlawan pejuang Surabaya sehingga perlawanan terus berlanjut berhari-hari, bahkan berlangsung beberapa minggu. Nah, jadi itu teman-teman pengertian atau penjelasan pertempuran Surabaya. Ternyata pertempuran Surabaya juga diperingati sebagai Hari Pahlawan pada 10 November. Dan juga ternyata ada Bung Karno juga loh teman-teman. Oh iya teman-teman, kita punya lanjutan ceritanya nih. Ketika pasukan Britania mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda. Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania, Brigadir A.W.S. Malabi, tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu, dan ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, namun pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik partir internasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania mendukung perjuangan Indonesia. Nah, jadi itu tadi pertempuran di Surabaya. Jadi teman-teman sudah pada tahu kan apa itu perjuangan fisik pertempuran di Surabaya? Semoga teman-teman bisa mendalami makna tersebut. Kan sekarang teman-teman sudah tahu tuh tentang kisah pertempuran Surabaya. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari pertempuran di Surabaya. Semoga teman-teman dengan membaca atau menonton video dari kami, teman-teman dapat mengetahui perjuangan fisik dan makna dari pertempuran di Surabaya. Nah, kalau teman-teman kurang lengkap untuk materi ini, teman-teman bisa membaca di buku paket kelas 9 untuk semester 2 dan juga dapat melihat di Google. Sekian video perjuangan fisik pertempuran Surabaya dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dadah!